bisa membuat saya move on karena memang keindahan alam yang begitu luar biasa. Dan itu sampai-sampai terbawa mimpi. Dan ada satu tempat yang bagi saya sangat berkesan, tidak jauh dari bandara, namanya Gua Batu Cermin. Waktu itu sebelum naik kapal pinisi ada waktu bebas free time, lalu saya gunakan pakai motor memberanikan diri untuk main ke Gua Batu Cermin. Jadi itu memang tempat yang asing, tempat yang baru bagi saya, tapi saya mencoba untuk memberanikan diri masuk ke dalam gua tersebut. Dan ternyata saya tidak bisa sendirian. Saya membutuhkan yang namanya tour guide, penduduk setempat. Karena memang untuk masuk ke dalam gua itu ya harus dituntun, ya harus didampingi. Lalu dalam perjalanan ke dalam gua itu tidak mudah karena licin, dan saya dengan PD-nya pakai sandal jepit. Kalau pakai sepatu lebih aman, tapi saya pakai sandal jepit karena saya pikir ya udahlah kayak pasar gede gitu, cerdas. Tapi ternyata itu lain. Sebuah gua yang ditemukan tahun 1951 oleh misionaris SPD. Nah, apa yang menarik di dalam gua ini? Tidak ada gua yang terang, tidak ada gua yang bercahaya. Lalu dalam perjalanan, karena itu harus pakai helm khusus karena memang ada stalaktit dan stalagmit, ya. Jadi itu dari kalium, ya, tajam-tajam. Dan di sana ditemukan ada selain fosil penyu, ada sebuah dan tanda petik lukisan alam. Dan menurut tour guide-nya menceritakan kepada saya di sana itu seperti Bunda Maria. Kita melihat lukisan Bunda Maria, lalu di atasnya dikelilingi malaikat-malaikat. Nah, lalu ketika senternya dideketin, itu terlihat jelas. Lalu saya tanya, itu diukir atau memang asli seperti itu? Itu asli, Pak, nggak ada yang diukir. Jadi nggak tahu ya proses alamiah yang akhirnya kalau saya mengamati, saya diam sejenak, saya lihat lagi, saya deketin lagi, yaitu seperti Bunda Maria di atasnya para malaikat. Nah, tidak berhenti di situ, akhirnya bersama tour guide kami terus berjalan, harus mundur-mundur, ya. Mungkin kalau yang badannya gemuk agak susah juga, karena menyindir, ya, agak susah. Saya yang badannya kecil kayak gini aja lumayan sulit. Nah, akhirnya kenapa dinamakan Gua Batu Cermin? Itu ada satu spot di mana di bagian atas itu ada lubang. Dan ketika jam 12 siang itu, ketika matahari di atas, itu memancarkan pantulan sinar matahari. Dan itu yang membuat gua tersebut menjadi terkenal, sangat indah. Saya tidak ingin mengajak saudara-saudari untuk ke sana, tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan di sini dalam bacaan Injil itu kan dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Bayangkan kalau misalnya hidup kita masuk ke dalam gua yang gelap, dan apa yang menjadi kegelapan di dalam hidup kita. Di sini dalam konteks perpisahan Yesus dengan para muridnya. Seindah-indahnya, sebaik-baiknya perpisahan, ya tetaplah perpisahan. Dan itu tidak menyenangkan, apalagi perpisahan dengan orang yang kita cinta. Ya. Semanis-manisnya perpisahan, ya, semanis-manisnya say goodbye, tetap aja pahit, tetap aja gelap, tetap aja enggak enak. Nah, tadi di sakristi saya meminta Pak Suryo untuk membagikan refleksi iman setelah 40 hari tidak bersama Mami Ibu Teresia, Marite, Yosua. Apa yang ditemukan, apa yang bisa direfleksikan, maka waktu dan tempat saya berikan sebagai